pertolongan Allah. Jadi ini pertama bentuknya adalah nasrullah, pertolongan Allah, satu. Wal fath, dan kemenangan. Itu artinya apa? Allah sendiri yang memberikan perang. Ya, jadi tidak perlu peperangan. Maka yang kedua, janji Allah adalah setelah itu maka kalian akan melihat orang-orang Arab atau manusia kebanyakan akan masuk Islam. Disebutkan manusia karena memang setelah itu banyak manusia yang berbondong-bondong, ya. Kemudian ahli tafsir menafsirkan bahwa ini orang-orang Arab, Jazirah Arab itu masuk Islam, ya. Nah, di situ cara dikatakan tidak penaklukan, tidak menggunakan peperangan itu adalah Rasulullah memberikan komando, ya. Halo, masih jalan? Maka Mekah itu dikepung dari berbagai arah. Ya, Mekah itu dikepung dari berbagai arah. Nah, setelah dikepung berbagai arah, itu operasinya senyap. Senyap. Ya. Begitu masuk ke Mekah, itu tiba-tiba kaget. Ya, kalau kaget maka tidak ada persiapan. Ketika tidak ada persiapan dikasih maklumat 3. Yang pertama, barang siapa di Masjidil Haram, ya posisinya di Masjidil Haram, dia aman. Yang kedua, barang siapa di tempatnya Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa di rumahnya berdiam diri, maka aman. Jadi itu begitu dikepung itu sudah dikasih maklumat masuk Mekah, dikasih maklumat, dan orang-orang Mekah belum siap, nggak siap. Harusnya Rusia itu begitu. Kalau pengen menaklukkan Ukraina itu jangan kasih ini, dikepung dulu. Jadi, baru kemudian, dibisok, kaget. Karena yang menyerang itu lebih menang, ya. Dikepung, jadi jangan menunggu komen dari dunia itu salah, ya. Kalau pengen benar-benar menaklukkan musuhnya itu secara umum memang ada perang, tapi kalau pengen benar-benar menaklukkan itu dikepung. Nah, ketika dikepung itu kan tidak siap, ya kan? Gimana mau siap? Udah dikepung dari barat, ini dari utara, ini dari timur, ini. Begitu dikepung sudah nggak siap, tentara-tentaranya nggak siap. Nah, ketika nggak siap ya sudah, maka dikasih maklumat barang siapa berdiam di Masjidil Haram maka dia selamat. Barang siapa yang berada di rumahnya Abu Sufyan selamat. Barang siapa yang berada di rumah berdiam diri maka selamat. Itu gitu. Tentaranya itu nanti ke Mekah ngomong, ayo kalau pengen nggak mati di rumah masuk atau di Masjidil Haram atau di Abu Sufyan. Nah gitu. Nah, jadi kalau kita ya itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh itu. Nah, termasuk di sini surat An-Nasr ini ada nama lain, ya, di dalam tafsir ini, kitab Sofatul Tafasir dikatakan bahwa hadis suratul karimah, surat yang mulia ini, ya, walihada tusamma suratut taudhi, ya, dinamakan surat taudhi, ya. Kalau kemarin surat Al-Lahab itu dinamakan Al-Walad atau surat yang ini yang buat celaka itu, ya. Nah, apa itu kemarin, ya? Ada nama lain dari surat Al-Lahab, ya. Maka di sini juga ada, ya. Jadi surat An-Nasr ini nama lain dari surat An-Nasr itu adalah At-Taudhi, ya. At-Taudhi itu perpisahan. Ya, nah, setelah kemenangan kan pasti pisah. Maka iya, jadi sempurna. Kalau sudah sempurna itu pasti sudah selesai. Ya kan, sempurna masalahnya. Wa hina nuzilat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyata, ya. Ketika diturunkan ayat ini, Rasulullah bertanya kepada atau berkata kepada Aisyah, ma aradahu illa hudurul ajali, ya. Tidaklah aku diturunkan ini, maksudnya surat ini, kecuali hadirnya ajalku.
Jadi Rasulullah menyampaikan ini ajalku telah hadir. Ya, artinya nggak lama lagi aku meninggal dunia gitu. Ya, jadi ayat ini dinamakan at-tawdhi. At-tawdhi itu artinya perpisahan. Perpisahan ya. Maka Abdullah bin Umar berkata, nuzilat hadis surah bermakna fi hijjatil wada. Jadi diturunkan pada saat haji wada, haji perpisahan. Jadi ini diturunkan haji pada saat haji wada. Ya. Kemudian setelah haji wada tadi itu pada saat haji wada itu tsumma nuzilat al yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi artinya begini. Pada saat mereka melakukan haji wada, pada saat Rasulullah melakukan haji wada. Jadi setelah Fathul Mekah kemudian haji wada tadi, haji perpisahan tadi itu turunlah ayat al yauma akmaltu lakum dinakum, ya, itu ayat yang terakhir tapi belum terakhir banget ya. Karena pada saat itu Rasulullah masih hidup ya. Al ayatu fa'asha ba'dahuman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tamaniyata yauman. Jadi setelah turunnya al yauma akmaltu lakum dinakum tadi pada saat haji wada. Jadi Fathul Mekah, kemudian setelah itu haji wada, kemudian turunlah ayat ini. Maka Abdullah bin Umar mengatakan beliau Rasulullah SAW itu hidup selama 80 hari ya setelah turunnya ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati itu tadi. Jadi ayat itu ayat terakhir tapi nggak terakhir banget. Rasulullah masih hidup 80 hari. Ada lagi ayat lain nanti yang terakhir banget itu ada ya. Itu ya. Ini yang berkaitan dengan penjelasan ini. Makanya banyak orang yang salah ya. Mereka mengatakan al yauma akmaltu itu ayat terakhir. Itu terakhir tapi bukan yang paling banget ya. Ada lagi ayat lain yang terakhir banget juga ada. Karena setelah ayat al yauma akmaltu itu Rasulullah masih hidup 80 hari. Di 80 hari itu kira-kira 2 bulan setengah ya. 2 bulan setengah ya. Itu Rasulullah masih hidup. Baik, silakan kalau ada yang tanyakan.